Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rona untuk jawab. Jadi berbagai masalah muncul akibat dari penggunaan popok sekali pakai, mulai dari sampahnya, biayanya yang cukup menguras, sampai ke ancaman kesehatan kulit bagi si kecil. Dan saat ini muncul teknologi yang namanya Clody atau popok kain modern yang kemudian hadir memberikan solusi atas berbagai masalah tadi. Namun dalam penggunaannya, kemudian muncul berbagai kekhawatiran. Apakah betul popok kain ini aman untuk si kecil? Apakah saking tebalnya tidak kemudian menyebabkan kaki si kecil jadi bengkok? Nah, untuk menjawab keraguan ini, Mendikidis kembali hadir dengan webinar yang kali ini bertajuk "Apa iya pakai popok bikin kaki bengkok?" Dan nggak tanggung-tanggung sih, Mendikidis selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang memang ahlinya dalam bidangnya. Dan kali ini Mendikidis mengundang Dr. Faisal Miraj, dokter spesialis bedah ortopedi dan konsultan ortopedi anak. Jadi insya Allah nanti setelah acara ini keraguan Bunda mengenai penggunaan popok kain atau yang keraguan dari nenek kakeknya ya biasanya ya yang khawatir ini ketebelan apa nggak bikin kakinya nanti jadi bentuknya O atau jadi ngangkang kayak gitu, insya Allah nanti akan terjawab melalui webinar ini. Assalamualaikum Dr. Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang dok. Ya. Senang sekali saya bisa diundang nih, ibu-ibu semua sepertinya ya. Iya betul ya, dok. Pak dokter yang paling ganteng sendiri di sini. Iya nih guys. Iya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pertemuan webinar hari ini. Amin. Jadi gimana kabarnya dok hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak dok sudah berkenan hadir di sini karena kami bunda-bunda ini yang saat ini banyak menggunakan popok ya dok. Kalau dulu kan orang tua kita zaman dulu, orang tua saya zaman dulu masih belum banyak menggunakan popok ya. Popok itu popok tali aja gitu. Jadi kayak nggak ada kegalauan ya mungkinnya karena popok tali bentuknya tipis atau celana sekali pakai itu bentuknya tipis. Namun saat ini kayaknya karena tuntutan juga ya dok ya, kita semakin sibuk ya sepertinya semakin banyak pekerjaan gitu. Jadi akhirnya kita ingin menggunakan popok yang lebih praktis. Nah, karena praktisnya itu jadi agak tebal biasanya dok, dan muncul kekhawatiran apakah nanti bisa bikin kaki anak jadi bengkok. Nah, untuk menjawab itu saya persilakan aja langsung kepada Dr. Faisal. Silakan untuk pemaparan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan aman di masa pandemi ini. Ya, menarik sekali ya saya diundang dalam acara webinar komunitas Minikinis ya ini. Saya tadinya bingung apa ini Minikinis. Ya tapi nggak apa-apa. Artinya saya mau untuk share pengetahuan, knowledge ataupun penampilan saya terbuka di mana aja insya Allah. Ya baiklah. Kali ini topik yang akan kita bawa adalah mengenai apa iya popok bayi bikin kaki bengkok. Ya slide. Ya jadi kaki bengkok itu, kaki anak bengkok itu merupakan salah satu keadaan yang paling sering saya dapat di praktek sehari-hari ya. Dari mulai biasanya pada saat bayi atau anak itu mulai berdiri, anak ibu-ibu udah mulai khawatir tuh kok lihat kaki anaknya bengkok. Selain ibu-ibu paling sering yang bikin khawatir tuh neneknya paling sering. Kenapa ya anak kamu itu bengkok gitu. Itu pertanyaan yang sangat lazim. Kemudian begitu mulai berdiri, kemudian habis itu mulai berjalan, tambah bengkok lagi, makin bingung dia. Kenapa nih bengkok, ada masalah atau enggak ya? Nah kemudian banyak akhirnya pertanyaan-pertanyaan dari sekitar lingkungan atau yang akhirnya sampai juga ke saya. Apakah bengkok itu gara-gara memakai popok atau jangan-jangan karena nggak dibedong nih gitu, karena sekarang dokter-dokter tuh udah nggak pernah nyuruh bedong lagi, katanya ada masalah kalau dibedong, akhirnya nggak dibedong tapi kakinya jadi bengkok kok, jadi ribut. Kadang-kadang seperti itu. Ada juga yang berpikir jangan-jangan karena salah menggendong, karena menggendong dengan bayi atau anak itu menghadap ke ibunya kemudian kakinya melangkang, disangka itu juga salah satu yang membuat kaki anak bengkok. Nah yang lain juga pemakaian baby walker sering banget disalahkan. Ya mungkin ada benarnya nanti, tapi kita mungkin tidak membahas sedikit arah ini. Nah yang lain juga sering nanya apakah anak keturunan ya, dulu anak kakaknya kok enggak, tapi ibunya iya. Pertanyaan itu banyak sekali. Nah juga yang paling juga menjadi concern gemuk. Anak-anak gemuk overweight itu sering kita dapatkan sekarang ya. Mungkin pemakaian susu formula dan lain-lain itu menyebabkan beban yang bertambah sehingga pada saat mulai berdiri atau berjalan lututnya tampak bengkok. Nah itu juga sering disalah. Nah jadi karena banyak yang pertanyaan ini, orang banyak tuh akhirnya berpikir ini fakta atau mitos ini sebenarnya. Nah jadi nanti dari beberapa pertanyaan itu sebenarnya ada yang benar, ada juga yang tidak benar ya. Baik, sekarang kita mulai dengan, kita harus tahu dulu bahwa ada anak-anak itu, mereka itu mengalami siklus perkembangan bentuk dari kakinya atau tungkai bawahnya ya.
pada anak-anak baru lahir sampai usia 2 tahun itu biasanya kakinya tuh membentuk O, melingkar seperti O ya. Nah itu kita anggap kaki bengkok sering sekali. Nah ini sebenarnya wajar atau disebabkan karena pengaruh posisi bayi waktu dia masih janin di dalam rahim ibunya. Kebanyakan dia melengkung. Nah kemudian juga penyebab yang lain adalah karena urat-urat di sekitar lututnya yang masih lentur. Jadi pada saat dia mulai berjalan, urat-uratnya masih lentur atau mulai berdiri, urat-urat masih lentur, berat badannya tidak bisa ditopang dengan sendinya, sehingga karena uratnya lentur akhirnya berbentuklah menjadi melengkung atau O. Nah tapi setelah 2 tahun, kalau ibu perhatikan, mudah-mudahan perhatikan tuh anak-anak malah kakinya menjadi lebih lurus, bahkan cenderung menjadi X, begitu. Dan lebih nyata coba perhatikan pada anak umur 3 sampai 4 tahun, hampir sering sekali kita ketemu kakinya malah bentuknya X. Kemudian itu bertahan sampai umur 6 sampai 7 tahun. Kemudian baru menjadi lurus lagi. Nah, jadi siklus ini harusnya kita pahami. Ibu-ibu mungkin sudah mulai banyak membaca atau browsing sehingga akhirnya tahu, oh ini perkembangan anak nih awalnya segini melengkung O, kemudian jadi lebih lurus bahkan menjadi X, kemudian menjadi lurus lagi. Nah seperti itu. Jadi siklus ini harus kita pahami dulu. Jadi seperti tadi saya bilang, kaki bengkok atau yang disebut kaki O itu kita sebut sebagai bolex ya, maaf seperti atau genovarus. Nah seperti saya bilang tadi, keadaan ini sebenarnya normal terjadi pada anak-anak sampai usianya 2 tahun. Ya, tadi karena pengaruh posisi dalam rahim dan juga karena urat-urat sekitar lututnya, di lutut itu masih lentur sehingga belum bisa menopang berat badannya. Jadi anak sering tungkainya tampak menjadi melengkung seperti O. Nah perlu diingat pada keadaan yang fisiologis kita bilang atau yang normal tadi, keadaan ini akan menjadi berkurang dan menghilang pada usia 2 tahunan. Ya. Jadi patokan yang lain adalah kalau masih di atas 2 tahun kita harus concern tuh. Kenapa masih melengkung berbentuk O gitu. Harusnya dia udah menjadi lebih lurus atau bahkan menjelang 3 tahun 4 tahun dia harusnya menjadi lebih X. Gitu. Nah seperti saya bilang tadi, kita perlu perhatikan kaki O atau kaki bengkok yang bukan yang normal. Yaitu apabila tadi sudutnya kalau kita perhatikan harusnya semakin lurus atau semakin mengecil, ini malah semakin besar atau progresif. Dan kalau kita perhatikan kadang-kadang pertanda sesuatu O yang abnormal itu juga pada keadaan yang asimetris, kanan dan kirinya berbeda, yang satu lebih melengkung, yang satu mungkin kurang melengkung atau tidak melengkung. Nah kemudian tadi apabila di atas 2 tahun masih tampak melengkung, perlu kita konsultasi kepada dokter apakah ini masih normal atau tidak. Nah yang lain penyebabnya biasanya ya tadi pengaruh berat badan yang besar, obes, kemudian juga early walking. Ada kan kita lihat anak-anak yang mulai berjalannya itu lebih cepat. Itu ternyata salah satu teori penyebab terjadi kaki O yang akhirnya berkelanjutan menjadi abnormal. Seperti saya bilang tadi, apabila kita menemukan kaki O yang tidak menghilang di saat 2 tahun, kita perlu memikirkan penyakit-penyakit yang biasa kita temukan, seperti adanya kelainan pada lempeng pertumbuhan, ya. Kemudian juga kekurangan vitamin D itu sering menyebabkan kakinya melengkung. Penyakit lain adanya kelainan pada pertumbuhan tulang dan juga kadang-kadang di mana tulang rapuh dan mudah patahnya tapi kecil-kecil, microfracture kita bilang, kemudian sembuh, patah lagi, sembuh lagi, patah, akhirnya lama-lama menjadi melengkung. Nah ini adalah kadang-kadang yang kaki O yang tidak normal atau abnormal. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan kaki O, baik itu yang fisiologik, yang tidak perlu kita khawatirkan, yang normal, dan juga yang abnormal. Jadi ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan popok ya untuk kaki O. Dan memang tidak ada bukti ilmiah sama sekali yang mengatakan popok menyebabkan kaki O. Jadi memang kebetulan aja anak-anak pada usia di bawah 1 tahun kan diberikan popok untuk seperti tadi Bunda Ainun bilang, supaya orang tua atau ibunya menjadi praktis, tidak repot ya, kemudian juga tidak sering-sering membersihkan mungkin ya. Nah, tapi menjadi kambing hitam kadang-kadang apakah menjadi melengkung atau tidak. Nah, ternyata memang tidak ada hubungannya dengan melengkung. Karena pada dasarnya anak-anak yang kebanyakan normal tadi dia akan menjadi lurus sendiri pada usianya 2 tahun. Sebenarnya yang pada popok ada yang perlu kita perhatikan, yaitu pengaruh popok pada perkembangan gaya jalan sebenarnya jalan. Ya, jadi kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan sebelumnya bahwa zaman sekarang tuh popok yang praktis, tapi kadang-kadang menjadi tebal, kemudian juga bulky ya kita bilang itu mengganjal di antara paha, itu menyebabkan memang paha menjadi lebih mengangkang ya memang. Nah pada saat anak-anak yang lagi berjalan, baru mulai berjalan, belum matur, kita tahu anak-anak perkembangan jalan itu sebenarnya adalah pola perkembangan motorik. Jadi memang awalnya mulai berdiri 9-10 bulan, kemudian akhirnya dia mulai berjalan umur 12 bulan ke atas. Nah, tapi belum matang, makanya nggak usah aneh. Kadang-kadang saya sering mendapatkan keluhan bundanya bilang, oh anak saya jalannya sering jatuh, oleng atau apa ya memang gitu. Jadi pola perkembangan jalan itu merupakan pola perkembangan kemampuan motorik yang
lambat laun menjadi lebih matang. Nah, kapan matangnya? Biasanya setelah 3 tahun. Jadi 2-3 tahun itu mencapai matang. Jadi pada saat itu anak belajar berjalan, mulai dengan pola berjalan yang kita bilang immature gait. Immature gait itu pola yang dengan wide base gait, kakinya mengangkang, melebar, kemudian juga jalannya kecil-kecil, langkahnya itu immature gait. Itu biasanya didapatkan anak-anak di bawah 2 tahun atau paling lama 3 tahun. Karena setelah itu dia akan mendapatkan gaya berjalan yang kita bilang matur. Matur tuh dia udah nggak lebar lagi kakinya, dan langkahnya udah nggak kecil-kecil dan cepat, tapi sudah mulai melambat dan lebar langkahnya, ya, bukan langkahnya. Nah, pada saat keadaan yang imatur ini, kadang-kadang pada saat itulah ibu-ibu, bunda-bunda sering memberikan popok, sehingga semakin mengganggu dia yang tadinya jalannya belum matur, belum mantap, belum stabil, ditambah lagi dengan adanya popok. Nah, itu makin membuat anak-anak pada usia-usia di bawah 12 tahun, yang baru mulai 12 bulan, yang baru mulai belajar, makin bingung, makin sulit sepertinya. Dan kalau kita ada beberapa paper, memang sudah ada yang melakukan penelitian, mereka melakukan penelitian pada anak yang usianya 13 bulan ke bawah sama yang 19 bulan. Yang 19 bulan itu kita anggap yang sudah mulai matur jalannya. Ternyata memang walaupun pada keadaan ini, walaupun yang satu imatur, belum matang gaya jalannya, maupun yang sudah matur, memang ternyata terganggu dengan adanya popok. Ya, popok yang di paper ini memang ada 3 macam yang diteliti. Satu anak-anak tanpa popok, kedua dengan popok yang tebal, yang satu lagi yang popok yang tipis. Ya, ternyata memang yang banyak keluar yang tebal, ya. Jadi anak-anak lebih mudah keserimpet atau misstep kita katakan, dan juga mudah jatuh. Itu juga terjadi ternyata bukan hanya pada yang 13 bulan yang belum matur, juga ternyata yang 19, tapi memang yang 19 bulan yang udah matur jumlahnya lebih sedikit yang mengalami jatuh ataupun keserimpet gitu, ya. Nah, jadi memang dari paper ini dikatakan adanya gangguan keseimbangan. Jadi memang berhubungan dengan ukuran satu, itu makin tebal makin mengganggu. Jadi apalagi pada masa-masa di bawah 1 tahun, di mana anak sebenarnya atau yang baru mulai berjalan, yang masih berjalan itu masih adaptasi, baru mulai untuk stabil, baru mulai untuk mantap. Ini ditambah itu, jadi makin lambat seakan-akan milestone-nya berkembang. Padahal karena ganjal. Nah, tapi ternyata yang menarik, apabila popoknya itu dilepas, anak itu segera akan beradaptasi lagi. Tiba-tiba menjadi pejalan yang ulung, ya. Kalau kita lihat tiba-tiba kok jadi luas, jadi lebih stabil, nggak jatuh-jatuh gitu, ya. Nah, jadi memang di sini kita akan mempertimbangkan keperluan popok yang memang sangat membuat bunda-bunda praktis. Kemudian juga mungkin kalau anaknya ngompol di lantai atau buang air, malah selain kotor juga kadang-kadang membahayakan anaknya, bisa kepleset. Jadi orang berpikir ya udahlah pakein popok gitu kan, itu memang saking praktisnya. Tapi memang penelitian yang dilakukan itu hanya dilakukan pada real time-nya. Jadi pada saat pakai popok, setelahnya ternyata anak-anak langsung beradaptasi, langsung berubah pola jalannya. Nah, ini ada penelitian yang lain, yaitu mengenai bentuk popok itu sendiri. Ternyata bukannya besar, tapi bentuknya juga mungkin mempengaruhi, yaitu tarikan tulang paha. Kita bisa ukur dari mulai lurus, paha lurus sampai ke arah dada, begitu juga ke arah samping. Ternyata itu dipengaruhi oleh popok. Nah, tapi seperti saya bilang, ternyata ya kalau bisa dibilang ajaibnya, setelah dilepas popok, anak-anak nggak ada masalah lagi gitu. Jadi ya sebenarnya kita akan menimbang-nimbang. Yang jelas tidak ada efek yang long term akibat pemakaian popok dan mempengaruhi milestone perkembangan berjalan, sehingga dia menjadi lebih lambat berjalan atau lebih lambat mantupnya, seimbangnya tuh tidak ada signifikannya. Nah, jadi untuk menyiasatinya sebenarnya ya oke lah pakai popok yang tipis. Itu memang seperti paper yang pertama, ternyata dari yang tebal, yang tipis maupun yang tidak, ternyata memang yang lebih banyak jatuh anaknya ataupun misstep atau terimpet itu adalah yang pakai yang tebal. Ya wajar aja, ya, kita bisa bayangkan ada yang mengganjal sehingga paha kita melebar sekali, itu sulit untuk mencari keseimbangan. Kemudian juga berikan waktu pada saat misalnya setelah penuh popoknya, kemudian kita mau mengganti, biarin dia lepas dulu, dia jalan-jalan dulu dengan telanjang gitu, nggak pakai apa-apa. Nah, itu untuk mengganti, kalau ibu-ibu khawatir mengganti pada saat dia memakai popok, kita anggap oh dia telat ya, atau oh dia jadi aneh jalannya, oh dia ngengkang gitu, ya. Nah, itu bisa kita kasih kesempatan dia bebas dulu dari popok, dan kita bisa perhatikan ternyata anak-anak sangat beradaptasi. Begitu lepas dia langsung seakan-akan langsung jago gitu jalannya. Dan juga yang lain
salah satunya mengganti popok lebih sering, benar ya itu. Nah, kita tahu selain mengganjal karena ukurannya, ternyata karena isinya itu popok kalau udah penuh dengan kencing itu makin berat, itu makin mempersulit lagi anak untuk berjalan dengan baik gitu. Sehingga yang tadinya aja udah susah, memang belum atur jalannya, tambah lagi popoknya besar, mengganggu, kemudian tambah lagi beratnya. Waduh, makin susah, ibaratnya tuh anak benar-benar sedang diuji ya. Nah itu jadi salah satu kiatnya mengganti popok lebih sering, supaya jangan terlalu makin bulky atau makin tebal. Saya rasa itu aja. Tapi sejauh ini memang tidak ada efek yang berkelanjutan sampai mengganggu perkembangan anak, atau anak akhirnya menjadi delay development, atau menjadi tidak mantap jalannya, atau malah menjadi aneh jalannya di masa-masa yang harusnya dia matur, yaitu 3 tahun ke atas. Nah, untuk pengetahuan ibu-ibu juga, jadi 2-3 tahun itu biasanya anak-anak akan berjalan dengan jalan yang mantap, yang matur, di mana dia tidak ngengkang lagi, tidak cepat-cepat, tidak gampang jatuh, dia udah mulai slow, kemudian jarak kakinya juga nggak terlalu lebar, langkahnya panjang-panjang dan jarang gitu, nggak terlalu cepat. Nah, kemudian menjelang 7 tahun anak-anak sudah mulai berjalan dengan gaya berjalan orang dewasa. Jadi kalau mau lihat cara dia nanti berjalan pada saat dewasa, ya lihatnya pada saat umur 7 tahun. Ya, demikian saya rasa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Dokter Faisal, sudah cukup jelas kalau bagi saya Dok. Ini sudah terjawab ya. Apakah ia pakai popok kain bikin kaki bengkok? Tidak ya Dok ya. Tidak ada bukti yang tidak ada paper yang menyatakan seperti itu ya Dok. Baik, pertanyaan pertama dari Bunda Arini Dia. Assalamualaikum, selamat siang Dok. Saya Arini, usia anak 5 bulan. Early walking itu maksudnya jika anak mulai berjalan di usia berapa Dok? Karena seringkali anak saya maunya diberdiriin walaupun sambil dipegangin. Jadi mungkin early walking ya Dok. Ya betul. Jadi sebenarnya memang betul, nih menarik sekali pertanyaannya, kritis. Jadi early walking itu sebenarnya bukan istilah yang sudah established ya, artinya karena itu hanya mengukur kepada keumuman anak berjalan ya. Kebiasaan anak berjalan itu misalnya 12 bulan atau lebih, bahkan 12 sampai 18 16 bulan itu masih range-nya anak-anak masih bisa berjalan, awal berjalan. Nah, di bawah itu biasanya 11 bulan, 10 bulan orang bilang itu early walking tuh. Nah, padahal sebenarnya nggak ada early walking karena anak itu sebenarnya nggak bisa diajarin gitu. Dia udah terprogram gitu. Ya, jadi masing-masing anak beda-beda. Ya Allah udah kasih dia beda-beda tuh programnya. Cuma ada yang umum. Nah, yang nggak umum, yang cepat itu ada memang gitu. Jadi ada di satu milestone adalah tahapan-tahapan perkembangan, seperti misalnya duduk, kemudian misalnya tengkurap, misalnya dia berdiri dengan pegangan, itu milestone. Kemudian merangkak. Nah, anak-anak tuh ada yang cepat di satu milestone, ada juga yang biasa di milestone sebelah yang lain. Nah, jadi itu nggak usah menjadi pikiran bahwa wah hebat ya, dia cepat anaknya, wah ini telat, itu nggak usah khawatir gitu. Semuanya udah diprogram gitu. Kecuali memang yang ada masalah, misalnya kelainan saraf, kelainan otot, itu memang kita exclude. Ini kita ngomong yang normal dengan begitu banyak variasi, kita bilang variasi normal. Jadi early walking sebenarnya anak-anak yang mungkin dia berjalan umur 10 bulan, 11 bulan gitu ya. Jadi orang anggap memang dia belum mantap. Ya memang sebenarnya kalau bilang mantap maksudnya adalah merefer pada kelenturan urat-uratnya, terutama di sekitar sendi lutut. Jadi uratnya tadi saya bilang masih lentur, sedangkan kelenturan itu akan makin lama makin kenceng, makin baik menjelang umur 2 tahun memang. Jadi sebenarnya dibilang dia bengkok sebelum 12 bulan, ya wajar memang. Tapi di atas 12 bulan belum masih bengkok. Jadi kapan dia mulai kenceng ya setelah mencapai 2 tahun gitu. Demikian, Bunda. Iya, kalau berarti 5 bulan diberdiriin juga nggak apa-apa ya Dok ya? Ini anaknya ceritanya suka berdiri-berdiri. Oh iya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya anak-anak itu dia akan berusaha mencapai milestone tadi dengan caranya masing-masing gitu. Nah, cuma memang ada yang cepat tiba-tiba kok kayaknya mau berdiri gitu. Nggak apa-apa, kita seperti berdiri, tapi ya kalau dia belum, dia kan akan menggantung kakinya, akan seperti menggapai-gapai. Itu biasa refleks awal anak kalau mau diberdiriin. Nah, kalau dia udah siap, biasanya dia udah jejak tuh. Gitu. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya bukan urusan kita. Sama seperti ada pola pikir anak itu supaya cepat jalan dikasih baby walker, itu nggak benar. Kalau tujuannya untuk itu, karena anak itu dia akan melakukan satu tahapan motorik tadi manakala dia udah siap gitu. Jadi bukan manakala ibunya siap atau bundanya siap atau bundanya pengen. Jadi manakala dia udah siap.
Nah itu yang misterinya tuh di situ. Ya boleh kita nggak apa-apa sekali kita diri-diriin main-main gitu, tapi dia nggak akan berdiri sebelum waktunya gitu. Ya, ya, ya. Jadi bukan kompetisi juga ya dok ya. Jadi Iya, jangan jangan jadi baper kalau anak-anak gitu. Nggak udah usah jalan gitu. khawatir. Wah itu kok kakaknya dulu cepet banget ya dok, ini kok nggak jalan-jalan. Ya udah sabar aja dulu gitu. Ya udah selama tidak ada gangguan-gangguan seperti gangguan saraf atau gangguan motorik itu nanti itu perlu diperiksakan ke dokter. Gitu. Ya, baik, terima kasih dok. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bunda Yani Widya. Selamat siang dok, saya Yani dari Depok. Jika anak memiliki kelainan tulang kaki bengkok bawaan dari lahir, apakah bisa diperbaiki kembali bentuknya? Dan apa yang sebaiknya orang tua lakukan jika mau anaknya maksudnya nih jika mau mengkonsultasikan mungkin ya dok ya, apakah konsultasi dulu, kemudian apakah nanti penggunaan popok yang tebal bisa memperparah bentuk tulang yang sudah terlanjur bengkok dari lahir? Ini kalau dari lahir apakah bisa diidentifikasi ya dok ya berarti? Ya baik, jadi ini sering banget bisa ditanya nih. Kalau kita perhatikan kalau saya nih pribadi di praktek saya tuh banyak sekali saya dikonsul bahkan oleh dokter anak. Jadi dia kan yang pertama kali ketemu bayi itu diperiksa setelah lahir, kemudian kakinya melengkung, gitu. Nah pasti dikonsul. Nah jadi memang seperti slide yang awal tadi saya bilang, pengaruh posisi dalam rahim itu membentuk tungkai bawahnya, terutama tulang kering. Jadi dia lebih melengkung, masuk ke dalam, bengkok ke dalam dan melengkung itu, dan memutar bahkan ke arah putaran dalam. Itu karena memang kapasitas rahimnya memang bisanya mungkin begitu. Artinya mungkin anaknya besar atau mungkin rahimnya nggak terlalu besar, itu macam-macam deh. Atau juga mungkin kembar atau macam-macam yang menyebabkan dia harus bisa mengikuti bentuk yang ada. Nah, tapi seperti saya bilang kalau baru lahir kita belum bisa mengidentifikasi betul. Jadi kita biasanya saya akan bilang nanti kita lihat sampai waktu mulai belajar berdiri lah paling tidak sekitar 9-10 bulan ya. Nah, tapi memang ada kondisi-kondisi yang perlu kita aware, misalnya tadi asimetris atau bentuknya tidak lazim, misalnya melengkung sekali gitu, atau melengkung dengan sudut yang tajam, itu perlu kita cari tahu memang. Tapi biasanya dokter dari awal udah tahu itu yang kemungkinan bukan yang normal. Kalau yang normal dia melengkung, kemudian dia akan makin melengkung lagi begitu mulai berdiri karena tadi urat-uratnya masih lentur. Nah kemudian baru nanti makin lama makin kencang, udah itu juga tulangnya makin lurus di usia 2 tahun. Itu yang disebut kaki bengkok yang fisiologik atau yang normal. Nah, itu nggak usah khawatir. Nah yang perlu dikhawatirkan adalah apabila dalam pengamatan sampai 2 tahun itu ternyata bukan makin lurus, makin melengkung, makin tambah, makin sudutnya makin besar ya, atau kanan kiri beda gitu. Nah itu memang sebaiknya kita periksakan gitu ya. Dan juga apabila melengkung masih kita dapatkan pada usia di atas 2 tahunan. Oke. Ya, semoga cukup jelas ya Bunda. Jadi kalau bawaan lahir biasanya belum terlalu kelihatan ya dok. Nanti sekitar kalau sudah, nah tadi sudah dijelaskan juga sama dokter di pemaparan materinya bahwa 2 tahun, 3 tahun ya tadi sudah dijelaskan. Insya Allah jadi baru bisa dijudge setelah umur segitu gitu. Saya lanjut ke Bunda Mulyani. Silakan Bunda Mulyani. Halo Bunda Mulyani. Ya silakan di unmute dulu ya Bun. Ya silakan. Selamat siang dokter, selamat siang Mbak Ainun. Selamat siang Bunda Mulyani. Izin bertanya ya dokter, anak saya kan usia 6 bulan. Sejak usia 2 bulan itu saya selalu pakaikan dia itu popok, selalu saya pakaiin popok, tapi popoknya yang popok sekali pakai itu loh dok. Nah tetangga saya itu ada yang bilang, katanya kalau pakai popok itu sulit untuk berjalan gitu, itu mitos atau fakta ya dok? Untuk yang kedua, bagaimana cara memilih popok untuk anak yang baru belajar berjalan? Ya, dan yang ketiga, popok kain sama popok sekali pakai itu aman dan lebih baik yang mana ya dok? Terima kasih. Terima kasih Bunda Mulyani. Apakah mitos atau fakta popok bisa bikin anak susah berjalan? Tadi ya, baik itu tadi sudah kita sampaikan ya, jelas itu mitos. Mitos ya. Memang seperti yang saya bilang, memang dia mungkin mengganggu ya berjalan, apalagi pada anak-anak yang masih belum matang kayak berjalannya, itu anak-anak di bawah 2 tahun atau yang baru mulai berjalan ya, karena memang dia nggak dipakein popoknya aja jalannya masih nggak seimbang, masih sering jatuh, masih ngangkang-ngangkang, ditambah lagi popok gitu. Tapi popok tidak ada benar-benar terbukti sampai akhirnya berkelanjutan mengganggu jalan anak pada akhirnya ya, atau di masa depannya ini tidak terbukti sama sekali. Hanya mengganggu pada saat dipakai. Setelah dilepas, anak biasanya akan menyesuaikan dan dia akan merasa memang lebih free, berjalannya lebih luas, lebih lincah, biasanya memang begitu. Nah tapi memang
kita harus menyiasati nih makanya, karena keperluan ibu-ibu kan maunya praktis, anaknya nggak berceceran kemana-mana, kemudian juga mungkin kalau kencingnya bahaya, bisa kepleset, ya mau nggak mau kita menyiasatinya. Makanya perkembangan popok juga saya rasa mungkin lebih tahu ya mini kini sih. Popok udah macam-macam sekarang modelnya. Ya yang terbaik sih memang akhirnya yang paling tipis ya, yang paling ergonomis, yang paling tidak mengganggu anak itu ya dalam berjalan. Nah, ada satu nih yang saya pengen kasih tahu ibu-ibu nih, kebetulan ibu-ibu. Justru kadang-kadang popok tebal pun itu berguna ya untuk keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada bayi-bayi dengan kelainan sendi panggul. Sering kita ketemu anak-anak atau bayi lahir dengan sendi panggulnya nggak stabil. Kalau kita periksa klok, atau kalau kita lihat kakinya kurang panjangnya nggak sama, atau lipatan di pahanya tuh nggak sama, kita curiga ada kelainan sendi panggul atau dislokasi bawaan. Itu obatnya memang popok yang tebal justru, supaya anaknya ngengkang supaya panggulnya masuk ke dalam gitu. Tapi itu dipakainya memang di bawah 6 bulan sebelum anak itu belajar jalan, mulai jalan gitu. Ya. Nah, jadi anak Ibu Mulyani yang masih 6 bulan, nggak usah khawatir kan belum mulai jalan. Ya, nggak apa-apa. Mengenai popok kain versus popok sekali pakai, mana yang sekiranya lebih baik, Dok? Ya, jadi tadi prinsipnya sebenarnya semakin tebal semakin mengganggu jalan ya, bukan mengganggu perkembangan jalan, saya kasih tahu. Dan juga semakin bentuknya, salah satunya juga ada penelitian di Jepang itu, mungkin dia punya bentuk yang mengganggu anak itu untuk mengangkat pahanya pada saat jalan, mengangkat tinggi itu menyangkut. Jadi yang paling penting itu. Jadi pemilihannya sebenarnya yang terbaik pasti yang paling tipis ya. Ya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, tadi kalau misalkan jadi untuk mengganggu jalan sih, perkembangan jalan tidak, tapi saat jalannya sendiri itu ya, Dok ya. Kalau dilepas juga biasanya anak kembali lincah lagi gitu kan ya. Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Dokter Minda. Salam. Berapa persen sih sebenarnya, Dok, kalau yang akibat jatuh terusnya sembuh lagi terusnya lama-lama jadi bengkok, itu berapa persen mempengaruhi menjadi penyetus penyebabnya gitu. Kan kebetulan memang kan anak saya nih udah 14 bulan sih, udah jalan. Cuma memang pas proses jalan kan memang jatuh terus perasaan. Bahkan saya lebih khawatir malah jatuhnya tuh kan kadang duduk ya. Bahkan ngeri di tulang ekornya gitu loh kena. Kadang saya baru tahu maksudnya bisa mempengaruhi, popok makin tebal kan bisa mempengaruhi jalannya gitu lah. Baru tahu sekarang gitu. Kalau tahu dari dulu mah nggak pakein popok aja gitu pas belajar jalan mah. Cuma kan baru tahu. Nah ini bisa pengaruh nggak sih kalau sering jatuh itu terusnya di kemudian hari jadi tulangnya bengkok gitu? Jadi apakah berpengaruh kalau sering jatuh saat proses sedang berjalan ya, sedang lagi berjalan, apakah ini berpengaruh ke efek ke tulangnya gitu, Dok? Jadi Bu Ani menyesal memberikan popok kepada anaknya. Saya tanya, anaknya udah jalan belum sekarang? Sudah jalan. Alhamdulillah sudah jalan lancar. Terlambat jalannya? Kalau dia mulai jalan ya usia 13 bulanan, jalan 14 bulan, ini kan udah mau 15. Ya, itu masih dalam range yang normal, waktu normal. Sekarang udah lancar kan? Udah lancar sih. Cuma ya masih sering jatuh. Ya, tapi betul. Kayaknya saya bilang, ini perkembangan pola jalan itu menjadi matur atau menjadi mantap ya, seimbang. Itu sampai 2 tahun sampai 3 tahun bahkan ya. Jadi nggak usah khawatir sering jatuh. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang sering jatuh patah. Jadi nggak ada anak-anak jatuh patah kecuali ada kelainan di tulangnya, gitu ya. Jadi anak-anak ini harus punya kelainan. Kelainannya biasanya berhubungan dengan genetiknya. Genetiknya itu ada kromosomnya yang mencetak salah satu kolagen itu yaitu adalah bahan pembentuk tulang yang nggak normal sehingga tulang jadi rapuh. Kita anggap dia kita bilang menjadi tulang rapuh atau brittle bone seperti pada osteogenesis imperfecta. Itu anak itu jatuh sedikit aja patah. Tapi kalau anak kita jatuh berkali-kali nggak patah-patah kan? Karena memang tulangnya normal. Nah, jadi yang saya masuk tadi, jatuh patah tuh pada keadaan tadi osteogenesis kelainan tulang yang disebabkan oleh kelainan kromosom yang membentuk kolagen atau bahan yang ada pada tulang yang menyebabkan tulangnya menjadi rapuh gitu. Jadi nggak semua anak jatuh patah. Nah, kalau anak jatuh patah kita harus curiga yang lain ya. Kalau anak normal jatuhnya harus yang keras mungkin baru patah. Misalnya dari lemari atau habis main dari tempat tidur dengan kecepatan tinggi jatuh, itu wajar. Tapi ini jatuhnya mungkin lagi jalan tiba-tiba keserimpet jatuh patah gitu ya. Itu kita harus, dan biasanya berulang. Episodenya udah beberapa kali. Nah, itu mungkin ada sesuatu ya. Jadi bukan yang seperti itu maksud saya. Oke. Saya bacakan pertanyaan dari Bunda Dini Meiriza
di Subang. Selamat siang dok, izin bertanya untuk kasus orang tua yang kakinya bentuk O atau X bawaan lahir. Ini jadi orang tuanya kasusnya bawaan bentuk O atau X. Berapa persen kemungkinan si anak akan mempunyai atau mengalami hal yang sama? Pertanyaan yang keduanya, berapa lama waktu terapi yang diperlukan oleh seorang anak dengan kaki O atau X? Memang ada faktor herediter atau keturunan yang memang polanya misalnya ada historinya melengkung juga, tapi harus diingat maksudnya melengkung ini bukan melengkung yang nggak normal ya. Jadi ada patokan melengkung normal. Jadi ada kalau kita ukur aksis atau sumbu tungkai itu kalau kita tarik garis dari pangkal paha sampai ke ankle sampai ke kaki, itu garis itu memang biasanya sekitar 5 sampai 8 mm atau 1 cm dari pertengahan lutut. Itu masih bilang normal. Tapi kadang-kadang ada juga yang melengkung lebih memang, tapi mungkin tidak terlalu berat sehingga tidak diterapi. Nah, memang anak-anak atau keturunannya bisa kemungkinan mendapatkan bentuk yang melengkung juga, itu bisa kira-kira sekitar 15 sampai 25% memang. Gitu ya. Tapi ini biasanya kalau yang untuk keturunan bukan melengkung yang ekstrim ya, yang berat, sehingga menyebabkan kebanyakan pasien atau orang tua atau anaknya tidak terlalu concern dengan melengkungnya karena memang tidak berat gitu. Maksudnya yang turunan seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Untuk terapi untuknya berapa lama biasanya? Oke, nah jadi terapinya sebenarnya kalau untuk anak ya, kita tadi patokannya adalah satu, besarnya sudut ya. Kemudian umurnya anak ya. Seperti tadi umur 2 tahun dengan sudutnya yang nggak terlalu besar kita observasi ya. Kemudian tapi kita baru lakukan apabila masih melengkung atau sudutnya, misalnya kalau kita ukur patokan kita adalah ada namanya sudut tibia dan femur atau tulang paha dan tulang kering, itu kalau ditarik sekitar di atas 15 derajat. Nah, itu biasanya kita mulai dengan pemakaian sepatu penyokong, penyangga. Itu biasanya kita lakukan sampai umur 3 tahun tuh. Kalau memang kita curiga ada sesuatu yang bukan yang normal ya. Nah, jadi untuk mempertahankan atau mencegah progresivitas atau semakin bertambah, kita pakaikan sepatu. Nah, kalau di atas 3 tahun biasanya ternyata tetap bertambah, berarti sepatu sudah tidak efektif. Mungkin kita ada beberapa intervensi gitu. Nah, intervensinya bisa dengan melakukan kontrol pada lempeng pertumbuhan, yaitu lempeng pertumbuhan dalam hal ini kalau kakinya O, itu kita anggap yang tumbuh itu sisi luar, sisi dalam nggak tumbuh, sehingga kalau kita bayangkan sisi luarnya makin panjang, yang dalamnya mandek, sehingga kita jadi melengkung. Nah, kita bisa mengontrol pertumbuhan itu pada lempeng pertumbuhan sisi luarnya, kita tahan dengan alat khusus. Nah, itu memang secara operasi, tapi operasi yang minimal. Tapi apabila sudutnya berat, biasanya di atas 30 derajat, memang kita sarankan untuk langsung dilakukan tindakan untuk meluruskannya gitu. Supaya kedepannya tidak semakin rusak sendinya dan juga tidak kambuh-kambuh lagi itu ya. Jadi tergantung dari kasusnya juga ya dok ya, dan bertahap ya, maksudnya cara terapinya. Jadi nggak langsung operasi gitu, enggak ya dok ya? Operasi. Oke, baik. Saya persilakan untuk yang raise hand dulu kepada Bunda Emi Islamiah. Apakah betul dengan seringnya anak dibedong itu bisa memperbaiki tubuh anak yang tadinya ada masalah bisa jadi normal? Dan kalau memang jawabannya iya, gimana teknis untuk membedongnya tersebut? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Sudah saya singgung tadi. Salah satu yang sering menjadi kambing hitam adalah apabila anaknya kakinya melengkung atau bengkok atau O atau itu dianggap karena tidak melakukan pembedongan. Jadi ini anggapan yang salah ya. Karena seperti saya bilang, kaki anak memang wajar melengkung atau bengkok pada saat lahir. Seperti saya bilang, itu disebabkan karena pengaruh posisi dalam rahim, saat dalam rahim. Yang harus melengkung, bengkok, bahkan muter ke dalam kalau kita lihat. Nah, dengan pembedongan sebenarnya tidak berguna sama sekali untuk meluruskannya. Ya. Jadi karena dia akan lurus sendiri pada dasarnya. Seperti saya bilang, itu pengaruh dalam rahim, kemudian akan berangsur-angsur menjadi lurus sendiri tulangnya. Demikian juga pada saat dia mulai belajar berdiri, kemudian berjalan, kita lihat melengkung, nggak usah khawatir juga. Karena memang karena pengaruh bentuknya yang masih pengaruh dalam rahim tadi masih melengkung, belum lurus banget, kemudian juga ada kelenturan urat-urat. Jadi pada dasarnya kaki melengkung itu kalau yang kebanyakan, kaki bengkoknya itu akan menjadi normal sendiri, nggak usah diapa-apain. Gitu. Bahkan pembedongan zaman sekarang sudah tidak disarankan lagi justru. Maksudnya pembedongan
seperti zaman dulu ya, yang kedua kaki dirapatkan, benar-benar Diikat. lurus, rapat, bahkan dibebet. Ya itu tadi maksudnya supaya kakinya lurus, itu tidak bermanfaat sama sekali. Seperti saya bilang, bahkan itu berbahaya untuk sendi panggul. Sendi panggulnya, karena apa? Pada saat kaki itu dibedong, itu kan lurus, rapat, ya kan? Bayang nggak paha dilurusin, tulang dilurusin, didempetin rapat. Nah, sendi panggul itu yang bonggol paha itu pada saat dirapatkan itu dia menjadi keluar gini. Jadi dari mangkoknya dia keluar gitu. Nah itu kadang itu bahaya sekali. Nah, apabila dilakukan pemodongan yang lama, nggak sadar kita masak, kita jalan-jalan, kita arisan, anaknya masih dibodong terus berjam-jam. Itu yang tadinya posisi begini nih, ini kapsul ataupun pembungkus sendinya itu menjadi melar karena keluar sedikit nih sebenarnya. Ya, jadi pada bayi-bayi sebenarnya 1 dari 80 bayi itu memang lentur urat-uratnya. Jadi pada saat dirapetin pahanya dibedong, itu dia keluar gini karena lenturnya. Nah kalau keterusan akhirnya lama-lama menjadi melar kapsulnya atau penselubungnya, sehingga anak itu lebih mudah keluar masuk nih karena udah melar gitu. Makin lama makin keterusan, lama-lama bisa keluar bonggolnya. Jadi dislokasi panggul namanya. Itu yang bahayanya bedong. Makanya nggak boleh lagi bedong. Kalau mau cukup dibungkus, diselimutin tanpa harus merapatkan paha, tulang keringnya rapat sampai serapat-rapatnya diikat lagi. Jangan kayak gitu ya. Nggak boleh lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bunda Gita Putri. Assalamualaikum dok, anak saya baru pandai berjalan sejak usianya seminggu lagi 19 bulan. Ketika berjalan lancar, ketika belajar jalan, dia lancar jalannya tanpa jatuh. Di atas 20 bulan, anak saya jalan suka jatuh. Saya sudah pernah lihat anak saya jalan tanpa pakai popok, tapi tetap sama aja dok, suka jatuh juga. Pas dipijit di spa, di bagian pinggulnya dipijit, anaknya nangis kejar seperti kesakitan. Terus si bidannya bilang, anak saya pinggulnya sakit mungkin karena suka pakai popok, dan itu juga anak saya jalannya lambat. Gitu. Apakah itu mitos atau fakta ya dok? Ya, jadi seperti kita paparkan tadi, memang popok udah mitos ya, benar-benar mitos. Bilang, memang tidak ada bukti ilmiahnya, tidak ada tulisan-tulisan yang menyokong ke arah mengganggu jalan betul pada saat dia memakai, apalagi kalau penuh udah, apalagi tebel. Tapi begitu dilepas biasanya yang tidak ada masalah dia akan langsung lincah gitu. Nah, ada anak ibu perlu kita perhatikan, satu, mulai berjalannya umur 19 bulan ya. Usianya baru pandainya, mungkin baru lancarnya ya dok ya? Baru lancarnya ya. Nah, jadi memang anak-anak mulai belajar berdiri dengan menyangga pada lengan itu 9-10 bulan. Kemudian dia merangkak-rangkak, kemudian dia berdiri, kemudian akhirnya dia berani berdiri dan berjalan. Itu biasanya memang memakan waktu 12 bulan ya sampai 16 bulan. Bahkan ada yang bilang sampai 18 bulan. Jadi itu masih normal kalau lancar. Sering jatuh itu perlu kita cari tahu yang lain. Sebelumnya memang saya katakan anak-anak sebelum 2-3 tahun itu masih wajar sering jatuh ya. Tapi kalau memang khawatir, saya rasa perlu diperiksakan atau dikonsultasikan. Beberapa keadaan yang menyebabkan sering jatuh itu yang perlu kita khawatir adalah seperti tadi ada gangguan motorik dan sensorik saraf ataupun otot-otot, seperti misalnya adanya gangguan ketegangan otot pada keadaan seperti radang otak atau cerebral palsy, atau pada gangguan otot yang berubah, dia punya konsistensi, tidak bisa kontraksi. Nah, itu perlu kita perhatikan, apakah juga ada ketegangan otot di sekitar tulang panggulnya, ataukah tulang panggulnya bergeser, kemudian apakah ada urat-urat di sekitar pergelangan kakinya yang tegang. Itu perlu kita periksakan kalau memang ragu. Kalau memang sering sekali jatuh, kemudian kita lihat juga bagaimana gaya berjalan, apakah gaya berjalan kaku, tegang, itu perlu kita periksakan gitu ya. Tapi kalau memang jatuh, kemudian dia berdiri lagi, kemudian dia jalan lagi seperti biasa, kemudian dia enggak lama mungkin dia jatuh terus dia bangun lagi. Nah, itu adalah sebenarnya learning curve-nya, artinya dia belajar untuk mendapatkan keseimbangan. Seperti saya bilang, kematangan berjalan bisa sampai umur 3 tahun bahkan. Kalau tadi tentang ini dok, yang kalau dipijit dia sakit. Nah, ini apakah menandakan ada indikasi nggak dok kalau dipijit sakit? Ya betul, boleh juga sebenarnya diperiksakan, karena kalau dipijit sakit pasti ada sesuatu ya. Biasanya tubuh kita baik di otot maupun di sendi itu salah satu parameter ada masalah itu apabila ditekan sakit gitu. Itu adalah nyeri tekan, itu adalah pemeriksaan yang cukup signifikan. Nah, karena biasanya apabila ditekan sakit itu ada tanda-tanda seperti peradangan, itu ya.
ataupun adanya cedera, ataupun adanya gangguan struktur, itu yang menyebabkan akhirnya secara biomekanik atau secara struktur gerakannya tidak menjadi luas gitu, sehingga menjadi gesekan. Nah, itu memang perlu dipisahkan. Jadi kalau saya yang normal apabila dia jatuh dia langsung berdiri lagi, kemudian walaupun jatuh lagi dia berdiri lagi, terus dia aktif lagi, nggak ada masalah dengan gaya berjalannya walaupun aneh, tapi dia wajar pada umurnya tadi, gaya jalannya lebar, cepat-cepat, keserimpet jatuh tapi bangun lagi, itu wajar sampai umur 2-3 tahun biasanya seperti itu. Tapi kalau tadi ada yang nyeri, kemudian juga mungkin kita lihat jalannya tegang, kaku, atau seperti robot, atau mungkin pincang, itu perlu kita periksain. Lagi dari yang raise hand, kepada Bunda Nay, saya persilakan. Begini, waktu usia 3 bulan, anak saya itu pas saya lurusin kakinya dalam posisi masih pakai popok, itu kok kayak panjang sebelah ya. Tapi setelah beberapa bulan, sekarang 5 bulan itu sudah enggak. Nah, saya khawatirnya nanti akan terjadi lagi panjang sebelahnya itu. Mungkin sekitar setengah senti deh selisihnya itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk anak usia 11 tahun, ini mungkin nggak ada sangkut pautnya sama popok ya. Kalau setiap kali duduk itu kelihatan langsung melengkung gitu punggungnya, padahal kalau berdiri ya terlihat lurus aja. Nah, itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Jadi memang salah satu keadaan yang perlu ibu-ibu atau mudah-mudahan perhatikan adalah panjang kaki atau tungkai bawahnya ya. Karena kalau panjang sebelah itu ada beberapa kemungkinan. Apakah tadi yang seperti yang paling berbahaya itu yang nggak ketahuan itu adalah bergesernya sendi panggul atau keluarnya sendi panggul atau dislokasi. Nah, itu salah satu yang biasa kita temukan adalah panjang sebelah. Yang lain juga mungkin kalau ibu perhatikan itu ada perbedaan lipatan pada pahanya atau pada bokongnya. Jadi kalau lipatannya yang sebelah satu, yang satunya dua, nah itu curiga juga tuh. Ditambah lagi perbedaan panjang, itu biasanya ada sesuatu di panggulnya gitu ya. Nah, cuma yang lain perlu juga kita lihat bagaimana keluasan dari sendi panggulnya itu sendiri. Kadang-kadang misalnya pada saat kita mengganti popok, kita buat kita mengangkang, kemudian yang salah satu sisi itu tidak maksimal mengangkangnya, itu juga salah satu yang harus diperhatikan. Nah, kalau yang seperti itu ada, sebaiknya ibu memang harus ke dokter supaya meyakinkan apakah masalah atau tidak sebenarnya. Nah, untuk yang ibu katakan awalnya kok seperti ada perbedaan kemudian tidak ada, itu memang itu sering terjadi pada keadaan-keadaan di mana perbedaannya sangat kecil ya, setengah senti saya rasa kecil sekali. Saya rasa perlu dibuktikan dengan ukuran yang lebih objektif. Mungkin ibu hanya melakukan pengukuran secara kasat mata ya seperti tadi. Nah, selama tidak mungkin pada saat mengukur juga panggulnya belum level, belum rata, sehingga yang satu agak miring, jadi kelihatannya yang satu lebih panjang kakinya. Itu perlu. Jadi pada saat kita mengukur kita harus buat panggul atau pinggangnya nih, kalau kita raba tulang pinggang itu rata dulu, baru kita ukur secara objektif. Yang lain juga mungkin caranya bisa dengan cara kita lihat pada mata kaki atau pada ujung tumit, kemudian yang lain kita tekuk lututnya dua-duanya, kemudian kita sandingkan apakah ada perbedaan tinggi lututnya, kita lihat dari samping, itu salah satu pengukuran objektif. Ya, jadi mungkin kalau setengah senti dan menurut ibu sekarang tidak ada masalah, ya mungkin saya rasa memang tidak ada masalah sebenarnya. Mengenai tulang punggung dok, katanya usia 11 tahun saat duduk terlihat seperti melengkung, tapi saat berdiri biasa saja. Apakah itu indikasi ada masalah atau tidak? Ya betul. Jadi ini juga termasuk sering nih saya ditanyakan oleh ibu. Jadi sebenarnya pada saat anak-anak newborn atau di bawah 1 tahun, ya oke lah, bahkan sampai 2 tahun, itu memang urat-urat termasuk ototnya itu belum kencang ya. Jadi termasuk tuh otot-otot tulang belakang, di samping tulang belakang, yang kita bilang para vertebra muscle. Jadi itu otot-otot yang fungsinya menopang tulang belakang. Nah, jadi memang pada saat duduk anak-anak itu cenderung rileks ya, karena pada saat duduk otomatis semua berat badan itu ditanggung dengan menggunakan panggul gitu. Jadi tulang belakangnya rileks, ototnya tidak bekerja sehingga dia akan tampak melengkung. Nah, yang penting melengkungnya seperti ibu bilang tadi, tidak fix, tidak terus-terusan, segala posisi melengkung atau bungkuk. Nah, itu baru perlu kita khawatir dan kita perlu periksa. Nah, pada saat dia berdiri, dia kan otomatis untuk menjaga keseimbangannya dan juga
berat badan ternyata di-share dari mulai tulang belakang, panggul sampai kaki, lutut itu semuanya akhirnya berkontraksi. Itu menjadi lebih lurus, ya itu wajar. Jadi hal ini wajar saya rasa ibu temukan pada anak ibu. Saya kayaknya sudah cukup ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab. Mungkin silakan statement penutup mungkin dari dokter. Jadi berkaitan dengan topik kita ya, memang kembali lagi saya tekankan memang itu popok bisa menyebabkan kaki anak bengkok, itu mitos ya. Memang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan memang kaki bengkok itu pada anak newborn atau yang di bawah 2 tahun itu memang wajar. Jadi nggak usah khawatir. Selama tadi tidak kelumpuhannya tidak besar, simetris, dan juga tidak bertambah sampai usia 2 tahun. Semakin lama semakin lurus atau hilang, gitu ya. Jadi popok sendiri tidak menyebabkan melengkung. Cuma memang popok menyebabkan gangguan berjalan pada saat dipakai, terutama pada saat apabila popoknya tebal ya, otomatis karena menyebabkan paha itu terganjal sehingga anak mengangkang. Jadi pola berjalannya mirip seperti pola berjalan yang belum matang. Nah ini juga akhirnya memperberat untuk anak-anak yang memang belum matang, dikasih tambahan popok makin berat. Juga seperti saya bilang tadi, bertambah lagi apabila isinya penuh, makin berat lagi gitu ya. Tapi memang kembali saya katakan tidak menjadi masalah yang signifikan. Nah ternyata pada saat popok itu dilepaskan, anak akan berjalan dengan pola yang lain, dia menjadi lebih lincah dan juga bebas akan-akan. Ya memang akhirnya popok adalah kepentingan orang tua ya sebenarnya, tapi juga belakangan kepentingan anaknya ya. Tadi apabila anaknya kencing sembarangan, dia jalannya belum lancar, belum stabil, tiba-tiba kepleset, maka itu lebih berbahaya. Jadi memang kita harus siasati. Mungkin salah satunya adalah menggunakan popok yang sangat slim, ringan, dan juga mudah diganti, gitu ya. Demikian saya rasa Bunda Ainun dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Dokter Faisal. Insya Allah sudah cukup tercerahkan dan sangat membuat kita jadi lebih pede lagi ya. Jadi benar-benar gak usah khawatir lagi. Kalau kata tetangga, kata orang tua, ini popoknya bikin kaki ngangkang, nanti kita punya solusinya kan ya, yaitu dengan pemilihan popoknya sendiri dan jangan lupa sering ganti. Ya. Bisa menjawab ke penasarannya ya. Iya, kegalauan juga. Ya, terima kasih Dokter Faisal ya. Sukses selalu ya Dok ya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya. Ya, terima kasih juga kepada Clodis Minikinis yang sudah menyelenggarakan acara webinar yang hebat ini, dan tak lupa juga terima kasih kepada seluruh bunda-bunda yang sudah hadir hari ini. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat dan kita nggak usah galau lagi. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.